Orang usaha itu kalau memang mentalnya belum kuat, rata-rata gagal 1 kali 2 kali sudah menyerah. Kalau rezeki itu sudah hak-haknya Tuhan, kita sudah nggak bisa. Alim, ahli ibadah, usaha, gagal itu juga banyak. Jadi itu bukan patokan. Andaikan setiap orang yang gagal itu berhenti, itu mungkin saat ini nggak ada orang yang sukses, karena sudah berhenti di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Muhammad Aminur Rahim. Teman-teman memanggil saya Aam. Ya, panggilan itu panggilan dari kecil, Aam. Alamat ini Desa Sumberdelingo, Dusun Sumberdelingo, di Sanjoho, Kecamatan Wates, Kediri. Nama farmnya di sini Aam Kediri Farm. Kalau di sini kan di desa, Mas, ya. Jadi yang dikembangkan itu ya potensi-potensi desa. Ya paling juga peternakan seperti itu atau tanam-tanaman. Ini yang lagi rame kambing Itawa. Kalau yang sudah lama itu ada merpati hias, burung, ayam hias, terus juga lebah juga ada, peternakan lebah. Lanceng sama cerana. Terus selain itu ada ayam hias. Ayam hias itu jenisnya banyak sekali, Mas. Ini yang masih saya pelihara di sini jenis pisen sama merak. Yang lain sudah tak masukkan ke peternak, nanti aku tinggal ngambil anakannya. Burung yang di sini yang ada ini jalak. Jenis-jenis jalak, ada jalak putih, jalak uren, jalak kebu. Kalau untuk burung itu yang rame saat itu apa? Ya itu yang saya ternak. Dulu ketika rame labet ya labet itu diternak. Terus setelah itu kan ada kenari juga. Tapi kalau sudah harganya murah, saya sudah nggak ternak lagi. Hobi tapi gimana ya? Hobi tapi yang laku, Mas. Kalau saat itu laris ya diternak. Kalau enggak ya berhenti, diganti yang lain seperti itu. Di akhir aliyah ya kelas 3 tanam buah naga. Dia bilang buah naga ini harganya mahal loh, cuman bilang gitu. Terus dari situ saya mulai menanam. Saya dikasih bibitnya sekitar berapa ya, 15 cm, cuman dipotong gitu. Itu tak tanam, terus tak kembangkan. Setelah itu kira-kira 2 tahun rame, Mas, rame sekali, permintaan banyak. Nah itu saya dapat. Berangkat kuliah itu panen dulu, terus habis itu masuk kuliah. Itu sekitar 2006, 2007. 1 bulan dari penjualan buah naga dapat 9 juta. Terus kambing Itawa saat itu rame. Nah modalnya itu tak belikan kambing Itawa. Dulu sebelum berangkat kuliah, kalau nggak manen buah naga dulu, ya merah susu dulu, dibawa ke Tulungagung dikirim. 2010 itu di sini sudah mulai merpati hias. Itawa turun, merpati hias naik. Anak kan dulu baru mulai mandiri makan sendiri itu 2 juta, Mas. 2 juta, 2,5 juta seperti itu. Indukannya harganya 16 juta. Dari penjualan kambing juga dapat beli merpati. Nah, merpatinya pas berkembang, pas banyak, harganya pas naik. Jadi momennya pas. Kalau merpati alhamdulillah bisa bikin ini kandang ini. Dulu dari 2 ekor. 2 ekor tuh merpati gondok namanya Reverse Wing Potter sama Jacobin itu tiap bulan mengeluarkan 4 pasang. Rata-rata seperti itu. Nah itu harga per pasangnya 2 juta saat itu. 2 juta. Itu terus sampai 16 kali nggak berhenti. Terus tiap bulan rata-rata 4. Ya kadang 3, kadang 4. Kadang kan ada yang mati 1 gitu ya. Itu sampai 16 kali produk. Setelah itu merpati mulai turun. Muncul lagi kelanceng. Rame-ramenya kelanceng itu. Karena permintaan banyak itu saya bikin tim dulu. Tim itu 6 orang. Itu setiap hari keliling cari lanceng yang di liar-liar itu, di kebun-kebun itu, setor ke saya tiap hari. Yang timnya itu ya 1 orang itu dalam waktu 4 bulan itu sudah bisa menghasilkan 2 ekor sapi dan 1 motor. Rata-rata seperti itu hasilnya. Itu timnya, kalau saya jangan ditanyakan. Itu saya pindah
dari bambu itu kan dipecah, dipindah ke kotak. Nah itu kan dapat madu. Nah itu lebahnya dijual, madunya juga dijual. Jadi keuntungannya berlipat-lipat. Dari koloninya sudah untung, dari madunya juga untung. Pas saat itu juga kita bikin vegetasi. Kalau beternak lebah itu lingkungannya kan dibuat terpenuhi semua kebutuhan lebahnya, yaitu dari polen, nektar, dan resin. Dan kita bikin pohon yang mengandung 3 bahan itu. Terus hasilnya untuk madu paling 1 kotak itu untuk 3 bulan itu paling hasilnya cuma sekitar 50.000. Habis lanceng ini rame lagi kambing. Kambing Itawa ini saya beli dulu kan awal-awal dulu beli merpati kan jual kambing Mas ya. Kambing itu tak jual, tak belikan merpati. Nah sekarang merpati banyak tak jual, tak belikan kambing lagi. Modalnya itu cuma pindah-pindah aja. Tapi sekarang jadi lebih banyak. Kalau saya sukanya seni Mas, gitu. Yang seni itu harganya beda. Kalau yang selain harga seni kan harganya standar ya, terus paling segitu itu naik sedikit terus sedikit seperti itu ya. Kalau seni itu beda. Seni itu kalau barangnya bagus ya, barang istimewa, harganya fantastis. Seperti kambing itu yang teman-teman yang bagus, yang juara 1 gitu ya, itu lakunya rata-rata di atas 100 juta. Saya beranggapan seperti ini. Kalau barang bagus itu bisa harganya fantastis seperti itu. Nah, terus saya ke seni, ke hias. Hias pun kalau barang bagus juga seperti itu. Akhirnya ya di situ saya suka ke hias. Dan yang saya kembangkan semua yang hias. Itu biasanya begini Mas, yang dimiliki sekarang itu apa, pada saat itu mulai permintaan menurun ya. Itu kan kita mencari-cari apa ya sekarang yang rame. Kalau biasanya saya ya di sini ngopi sambil mencari inspirasi Mas. Habis itu keluar ya ke teman-teman itu cari informasi lah, update informasi istilahnya. Ya harganya itu fantastis, melihat itu kan wow, ini kayaknya seperti yang dulu-dulu ini gitu. Harga-harga yang fantastis itu mesti harus main gitu kan. Untuk kambing Itawa kan saya sudah paham betul. Dulu sudah pernah main di Itawa. Dan orang-orangnya pun saya tahu. Yang sekarang ternak siapa, yang rata-rata kan orang-orang dulu yang ternak juga. Biasanya kambingnya kan ada yang produk ya, ada yang melahirkan. Itu dijual, dibelikan lagi. Anakannya itu dijual, dibelikan indukan. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau ada anakan, misalkan lahir 2, itu dijual, nanti dibelikan induk biasanya sudah dapat 1. Kadang malah masih sisa. Biasanya kan anakan itu kalau induknya dikawinkan dengan jantan yang bagus, itu anakannya kan juga lebih bagus dari indukannya, dari betinanya. Nah itu harganya melebihi harga induknya. Jadi ya dari anakannya itu dijual, belikan induk lagi, terus prosesnya seperti itu. Kalau ada merpati yang laku juga dibelikan lagi kambing. Awal saya beli kambing itu merpati tak jual, burung-burung banyak tak jual Mas. Padahal burung itu produk bagus loh. Tapi itu tak masukkan ke teman. Ini tak jual saya karena butuh uangnya, mau tak belikan merpati, ini jangan dijual ke orang lain. Nanti kalau aku butuh lagi tak ambil, nah gitu. Terus ayam-ayam juga gitu, tak masukkan ke peternak. Nanti di peternak kan saya bilang gitu, nanti anakannya saya ambil. Nah sekarang kan kambingnya sudah produk, baru burung-burungnya beli lagi, dilengkapi lagi. Jadi muter terus Mas, dari hasil kambing nanti belikan burung lagi. Akhirnya jenisnya banyak lagi seperti itu. Saya awalnya fokus di susu yang di Blitar ya, itu produksi susu karena saya melihat untuk kambing kontes itu sampai tua terus dikasih susu Mas, supaya bulunya bagus, terus pertumbuhannya bagus, tulang-tulangnya bagus, kuat. Nah dari situ kan saya berpikir ini kebutuhannya banyak sekali. Akhirnya saya beli kambing-kambing betina yang baru melahirkan, yang susunya bagus. Nah itu untuk diperah, untuk mensuplai teman-teman itu yang untuk kontes. Jadi kita gini Mas, bukan kita yang bekerja keras ya. Pokoknya kita bisa menata orang-orang untuk bekerja untuk kita. Kalau misalkan kita bikin kandang sendiri, misalkan saya jual kandang, saya juga ikut bikin kandangnya, kan capek. Selain capek juga nggak bisa maksimal, nanti saya nggak bisa promosi ke tempat-tempat peternak itu. Jadi ambil orang, suruh ini yang bagian produksi, saya bagian pemasaran. Kalau pemasaran pasti saya pegang sendiri. Kalau untuk kambing kan sekarang gampang Mas. Untuk pemasaran ya posting aja di FB, udah laku. Nanti kan ya banyak yang lihat ya laku sendiri. Karena Gampang. namanya jenengan sudah terbranding gitu ya? Ya karena saya termasuk lama di hobi Mas. Jadi orang-orangnya tetap itu aja. Paling tambah ya. Orang-orang itu tetap main, tapi tambah pemula-pemula seperti itu. Jadi orang-orang itu pasti paham.
Dulu dari saya awal transaksi dengan orang lain loh, yaitu kelas 1 MI mas, saya masih ingat. Tiap hari mainnya loh ya, itu kan ke sungai cari ikan, terus kalau nggak gitu ke sawah cari burung, ke lahan-lahan itu cari burung. Itu juga sama, saya dulu juga seperti itu. Nah itu kan kalau ada yang punya burung itu tak beli. Dulu burung perenjak itu 1.000 mas satu, itu termasuk mahal. Nah itu pas saya sekolah kan saya belinya kecil, sudah mulai makan sendiri. Saya masuk sekolah MI itu kelas 1, itu ada penjual keliling, itu lihat burungku suka, terus datang ke sekolah mencari aam gitu. Terus tanya, burungnya boleh dibeli bang? Enggak. Terus saya bilang ya boleh. Terus dulu itu laku 5.000. Akhirnya setiap saya dapat burung, itu entah saya dapat sendiri atau saya beli dari teman-teman, itu kan lah penjual torong itu kan keliling setiap mungkin seminggu sekali kayaknya, terus dibeli. Jadi sudah punya pembeli tetap kayaknya. Kalau kambing itu sebenarnya semuanya laku loh mas, kotorannya pun laku. Tapi kan kalau kita kan ya cuman biar diambil gitu kan, nanti untuk ganti pakan ya terserah mereka kasih berapa. Kalau seperti ini nggak mesti. Kadang zong itu 1 bulan itu paling dapat 2 juta, 1 juta itu sering. Tapi kalau pas lagi untung, lagi banyak produksi ya, misalkan burungnya produksi, meraknya produksi, terus kambingnya produksi juga, semua pas produksi, pas barang melimpah semua, itu sering 1 bulan itu sekitar 70 sampai 80 juta itu sering. Tapi zong juga sering. Seperti itu. Jadi nggak bisa dibuat rata-rata, nggak bisa kalau usaha. Ini saya mau cerita dulu pas awal-awal usaha itu kan nggak punya modal mas. Itu saya pernah melakukan seperti ini. Saya bingung, ini belum punya modal tapi pengen usaha. Akhirnya jalan satu-satunya harus menekan pengeluaran. Menekan pengeluaran ya yang dimakan lah, istilahnya barang-barang konsumsi ya. Nggak pernah jajan mas. Jajan itu nggak pernah. Istri juga gitu. Istri pernah di toko itu mau beli jajan ya, sudah diambil, itu dikembalikan. Karena memang itu modal, uangnya itu untuk modal dulu, untuk konsumsi memang dikurangi. Untuk yang dimasak itu setiap hari ya, itu saya buat selang-seling. 1 hari beli, 1 hari nggak beli. Seperti itu. Itu yang sayurnya ya, misalkan 1 hari ini beli sayur untuk dimasak, besoknya harus cari mas. Ya daun ketela, atau katesnya, atau ontong pisang, jantung pisang itu, rebung. Melakukan seperti itu sampai sekitar 1 tahun lebih. Demi mendapatkan uang untuk modal. Awal saya main merak, ya saya beli merak itu, belinya kan sekitar 3,5 juta, 4 juta itu masih anakan, masih seginilah usia 1 bulanan. Itu beli 13 ekor mati semua mas, tak tersisa. Per ekornya 3,5 4 juta seperti itu. Awalnya lumayan. Awal usaha gagal dulu. Terus ayam juga seperti itu. Ayam dulu yang Brahma itu pas rame-ramenya ayam, harga sekitar juga 3,5 juta, 4 juta itu remaja. Anakan sekitar 500. Itu saya beli dari Tulungagung. Di sana itu kena virus mas, virus flu burung. Itu dia nggak ngomong. Nah di sini tak jadikan satu, sama yang lain mati banyak sekali. Tiap hari saya pakai karung itu mas. Karung saya masukkan karung langsung, itu sekitar 60 juta habisnya, matinya. Itu yang terhitung. Selain itu kan masih ada yang mati sedikit, tetap ada yang mati. Setiap usaha itu pasti ada kegagalannya, dan saya usahanya di hewan, itu pasti ada kematiannya. Yang saya alami dan teman-teman alami, dan saya mengamati orang-orang itu, usaha kalau ada nyawanya itu nggak boleh lek panen tak gawe ngene, rata-rata gagal. Tapi saya juga pernah seperti itu. Dulu kan awal masuk kuliah itu kan saya beli tanaman biji, namanya biji bismar. Bismar itu palem, jenis palem ya. Saya beli 600 biji, itu harganya 750. Itu kalau sudah tumbuh daun 2 itu harganya per batang itu harganya 150.000. Itu saya kan dapat 600 biji. Nah itu sebelum kuliah itu saya menanam itu, nanti kalau ini sudah tumbuh ini tak jual, untuk biaya kuliah sudah cukup untuk masuk kuliah. Ternyata gagal total, 1 pun nggak ada yang tumbuh. Terus teman-teman cerita lain juga ada. Gurame mas ya, gurame itu sudah mau panen, sudah besar. Nanti kalau panen ini mau tak pakai haji kan bagus mas, tapi itu gagal. Mati seperti itu. Kambing juga sama, kambing. Orang-orang nanti kalau ini sudah besar mau tak jual, tak pakai ini, rata-rata gagal. Gagalnya seperti itu, kadang mati, kadang tahu-tahu perutnya kembung terus mati. Yes pokok diopeni, hasilnya ya alhamdulillah pira-pira ya kuwi gitu. Ditompo, tapi malah sering surprise mas. Rizki itu kan nggak sering tak terduga. Banyak pemula yang seperti ini. Pemula itu kan banyak kesini, kadang belajar ternak, belajar seperti itu ya. Itu kan awalnya juga seperti itu. Nanti kalau
kalau sudah banyak mau tak bikin seperti ini, mau tak buat ini buat nikah gitu kan, itu juga gagal, nggak jadi, akhirnya juga ternaknya nggak jadi. Dan orang usaha itu kalau memang mentalnya belum kuat, rata-rata gagal 1 kali 2 kali sudah menyerah. Kalau orang yang sukses itu kan sudah mengalami banyak kegagalan itu. Jadi itu saya cuman begini, di awal usaha itu setiap usaha mesti saya kembangkan dulu. Dikembangkan itu hasilnya tetap untuk mengembangkan usaha, tidak untuk dibeli yang lain. Jadi misalkan dapat uang ya terus dibelikan kambing terus sampai banyak. Ya kalau banyak dinikmati, cuma seperti itu aja. Yang penting yang penting dikembangkan gitu. Kalau mau beli properti ya belikan properti, seperti misalkan beli tanah atau apa ya cuma beli gitu aja. Jadi kalau target mengikuti takdir ilahi saja saya. Dulu saya masih kecil Mas, sekitar kira-kira kelas 6 MI atau berapa itu ya, itu saya kan suka kelinci. Suka kelinci itu saya melihat itu di daerah Kunir, Blitar sana, itu ada orang tua itu sudah benar-benar tua, itu ternak kelinci itu dapat penghasilan ya lumayan. Saya jadi berpikir seperti ini, beternak itu selagi orang itu kuat ngasih makan hewan itu masih dapat rezeki. Berarti selagi orang itu masih mampu mengasih makan hewan itu, nanti produksi dijual dapat uang. Nah, dari situ saya semangat untuk beternak, sampai tua pun bisa menghasilkan uang. Seperti itu, masih mampu mengasih makan hewan itu, berarti kan selama masih sehat, masih bisa ngangkat air, masih bisa bawa makanan 1 timbo itu kan, 1 panci, berarti masih dapat uang terus. Dan juga saat sakit Mas ya, saat sakit saya pernah mengalami berbaring. Nah itu transaksi tetap jalan kan, yang di rumah bisa ngasih makan, yang sehat kan bisa ngasih makan hewannya kan. Kita yang sakit itu karena pemasarannya di saya, jadi kan tetap bisa transaksi, bisa dapatkan uang. Dari situ lebih bersemangat lagi, ternyata saat sakit pun kita masih dapat uang gitu, masih bisa menghasilkan rupiah. Saya ajarin mulai rame-ramenya lanceng untuk vegetasi, itu kan saya kewalahan. Saya bikin lancengnya, istri saya suruh di marketingnya, di tanamannya. Sekarang sudah pinter sekarang. Untuk susu juga sudah istri yang bisa susu di tawar. Saya cuman paling kalau yang di sini kan yang merah saya sendiri. Penipuan juga banyak ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan uang itu penipuan banyak sekali. Sering kalau untuk di PHP itu sering. Misalkan merpati, ketika rame-rame merpati yang bagus, kualitas kontes misalnya, itu kita posting, misalkan harganya di sana, di luar kota itu lebih mahal. Itu sekali posting cuma hitungan menit, paling 5 menit, 6 menit langsung beli. Kambing juga sama, kalau kambing perah ya, kambing Itawa yang susunya bagus, besar, panjang, itu rata-rata orang pertama yang telepon yaitu yang membeli, nggak berani mundur, begitu mundur sudah sikat orang lain. Saya pun juga seperti itu, ketika ada postingan kambing bagus, langsung tak telepon kok diangkat, ya langsung deal. Saya juga nggak berani mundur, kalau mundur ya itu pasti sikat orang lain. Nggak lama, paling cuma 10 menit udah hilang, sudah laku. Kalau barang bagus seperti itu sering. Tapi kalau barang kualitas biasa-biasa, kadang berkali-kali posting belum laku, itu biasa. Jauh dari Tuhan itu yang dilulu, istilahnya dilulu itu rezekinya dicukupi, dibanyain. Kalau rezeki itu sudah hak-haknya Tuhan, kita sudah nggak bisa. Alim, ahli ibadah, usaha gagal itu juga banyak. Jadi itu bukan patokan untuk usaha itu, untuk hasil itu tetap bukan urusan kita. Untuk hasil itu tetap Tuhan yang menentukan. Kalau untuk usaha itu yang harus dikuatkan mentalnya dulu. Jadi kalau gagal ya harus berdiri lagi, kalau jatuh harus berdiri lagi. Kalau gagal berhenti ya sudah, habis, nggak jadi usaha. Ada yang bilang kan seperti ini, andaikan setiap orang yang gagal itu berhenti, itu mungkin saat ini nggak ada orang yang sukses karena sudah berhenti di awal. Seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang mulai usaha itu mentalnya harus dikuatkan dulu, mental usahanya, mental sebagai entrepreneurnya. Kalau sudah kuat, sudah tahan pukul, berarti ya apapun yang terjadi ya masih kuat, masih mampu untuk berdiri lagi dan berusaha untuk berdiri lagi sampai mendapatkan kesuksesan. Saya dari Aam Kediri Farm, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.